Halo, selamat sore sahabat Femina semua yang sudah berkumpul di Facebook page Femina Media. Kita ketemu lagi dalam Femina Live yang dalam tema adalah COVID-19 Update. Seperti biasa setiap hari Senin sore kita berjumpa dalam COVID-19 Update sebagai kerjasama, bagian dari kerjasama Femina bersama Satgas Penanganan COVID-19. Tentu saja untuk bersama-sama menekan lajunya perkembangan atau penyebaran COVID-19 dengan mengkampanyekan gaya hidup sehat dan yang paling penting adalah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Saya Peti Fatima, pemimpin redaksi Femina, akan menemani teman-teman semuanya dalam 1 jam ke depan untuk live kita pada sore hari ini. Saya mau menyapa dulu untuk teman-teman yang sudah ada di timeline. Silahkan Anda bisa menyampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang mau kita bicarakan hari ini. Topik yang paling penting dan jadi trending sudah berminggu-minggu di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang juga mau watch party bersama teman-teman yang lain, silahkan Anda bisa share link ini ke Facebook teman-teman atau account Facebook teman-teman. Dan nanti follower Anda akan juga bisa melihat obrolan kita pada sore hari ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara mengenai topik yang lagi trending, seperti saya sampaikan tadi, apalagi kalau bukan vaksin. Nah, jadi kapan kita divaksin? Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh semua orang, termasuk saya. Dan juga sebetulnya apa sih hak dan kewajiban masyarakat berkaitan dengan pemberian vaksin ini? Kan sekarang udah rame tuh, udah ada petisi, kita maunya gratis dan segala macam. Pokoknya masalahnya banyak. Dan yang paling penting adalah informasi yang kita peroleh dari berita-berita bahwa pekan lalu Minggu 6 Desember 2020 sudah datang 1,2 vaksin, 1,2 juta vaksin dari Sinovac yang diproduksi di Cina ke Jakarta. Jadi di Indonesia ini sudah ada sejumlah 1,2 juta vaksin. Dan ini merupakan langkah pemerintah untuk menyiapkan vaksinasi COVID-19. Dan Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto juga sudah menyajikan bahwa pemerintah akan hanya menyiapkan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis. Nah, karena itu juga ada informasi yang kita peroleh juga bahwa vaksin yang sudah datang ini juga akan memasuki tahap-tahap tertentu untuk nanti benar-benar bisa digunakan, dan salah satunya adalah menunggu keluarnya izin dari BPOM. Oke, nah ini masalah-masalah yang paling penting saat ini dan itu sebabnya kami mengadakan live pada sore hari ini. Dan teman-teman, pada sore hari ini Femina mengundang 2 narasumber yang kami pikir sangat tepat untuk berbicara mengenai vaksin. Dan untuk teman-teman semua, silahkan pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar ya. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan dulu pembicara-pembicara kita pada sore hari ini. Dua-dua perempuan warrior banget nih, wanita femina banget. Saya mau memperkenalkan yang pertama adalah Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan beliau adalah juga juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Pas banget ya, kita tanya sama jubirnya. Selamat sore, Dr. Nadia. Hai. Wah, ini agak hilang suaranya, gambarnya. Dr. Nadia, terima kasih sudah hadir ya pada sore ini. Ya. Oke, nanti kita ketemu Dr. Nadia, ini jaringannya agak kurang reliable, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nanti. Yang kedua, saya mau memperkenalkan tamu yang kedua, yaitu Diah Saminarsi, praktisi dan advokat kesehatan masyarakat yang saat ini menjabat sebagai Senior Advisor on Gender and Youth for the Director General of WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Halo, Mbak Dia. Apa kabar? Hai. Hai. Tapi ini bukan di Swiss dong. Bukan. Di Swiss apa di Jakarta? Sekarang lagi di Jakarta. Udah 1 Pas lagi di Jakarta ya. Ya. Mbak Dia, ngobrol dulu sebentar ya. Waktu kita terakhir WhatsAppan, Anda bilang Swiss atau Jenewa juga itu sedang memasuki tahap kedua lockdown.
Betul. Nah, sekarang gimana ceritanya? Jadi rencananya saya itu sudah 10 bulan tidak pulang dari Jenewa karena nggak bisa pergi naik pesawatnya, nggak bisa keluar masuknya, masih berbahaya dan kami memang diminta untuk tidak meninggalkan duty station selama mungkin. Tapi waktu itu saya rencana untuk pulang akhir November sebenarnya, tapi kemudian ada lockdown kedua, jadi kembali lagi jadwal pesawat susah untuk keluar masuk. Akhirnya saya terpaksa nunggu sampai tanggal 5 baru bisa saya naik pesawat pulang ke Jakarta. Jadi waktu itu memang ini sekarang kita baru selesai lockdown sampai tanggal 2 Desember kemarin. Terus restoran-restoran baru buka tanggal 10 Desember dan bahkan ada beberapa yang memang diperpanjang tutupnya untuk mengantisipasi Natal. Jadi agar menjelang akhir tahun dan Natal pasti banyak orang datang jalan-jalan atau berkunjung ke Jenewa dari seputar Swiss aja. Nah itu juga diantisipasi supaya nggak kumpul di sana. Tapi ya sepi banget. Sepi banget ya. Jadi pas ke Jakarta agak cukup surprise ya. Iya, macet seperti macet. Apa? Business as usual ya. Oke, Mbak Diah, nanti kita ngobrol lagi dengan Anda. Saya bisa nyambung ke Dokter Nadia. Ini sepertinya jaringannya kurang reliable nih Dokter Nadia. Dokter Nadia. Oke. Finally I met you. Oke. Dokter Nadia. Kita ngobrol ya Dokter Nadia ya. Dokter, tadi saya udah kasih pengantar. Nih sekarang semua komunitas perempuan lagi heboh ngomongin vaksin. Iyalah ya, ini adalah merupakan masalah kita bersama-sama dan ada bagusnya kita membicarakan ini agar kita juga terinformasi hal yang benar. Nah, saya mau mulai dulu dengan pertanyaan yang paling gampang nih, Dokter Nadia. Kan vaksin yang 1,2 juta vaksin dari Sinovac itu udah datang ya ke Indonesia dan itu informasi sudah diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah itu tuh stepnya gimana sih Dokter Nadia? Apa aja yang harus kita apa saja yang harus dilewati oleh si vaksin itu, tentu saja oleh pemerintah atau badan yang berwenang, sampai akhirnya vaksin itu bisa dipakai atau bisa disuntikan kepada kita semua. Monggo, kita mulai dulu dari situ deh. Baik, terima kasih Bu Peti. Jadi kita semua sudah tahu ya, sudah kemarin sudah datang minggu lalu 1,2 juta vaksin COVID yang saat ini masih disimpan di Bio Farma. Dan memang vaksin ini kan 1,2 juta dosis, yang artinya nanti akan kita pergunakan untuk sasaran sebanyak 600.000 orang tenaga kesehatan sebagai sasaran prioritas yang pertama. Nah, tentunya untuk kita memulai vaksinasi ini, seperti juga yang sudah disampaikan secara resmi oleh pemerintah, kita menunggu untuk persetujuan penggunaannya. Dalam hal ini tentunya yang menjadi kewenangan daripada Badan POM. Oke, jadi pada dasarnya kita tinggal menunggu Badan POM nih ya, Dokter Nadia. Betul. Secara sederhana begitu ya. Itu kira-kira akan lama apa sebentar? Kita harapkan segera ya, karena kita kan juga sudah hampir kehilangan 200 dokter tenaga medis ya. Jadi kita betul-betul ingin supaya vaksin ini bisa segera diberikan dan kita mencoba untuk bisa mengurangi sebenarnya angka kematian di antara tenaga kesehatan. Jadi harapannya sih kalau bisa lebih cepat, lebih baik ya, Bu Peti ya, seperti itu. Ya, lebih cepat, lebih baik, tapi tentu saja prosedurnya harus dilewati gitu ya, Dokter Nadia ya. Betul, ya memang vaksin ini kan sudah menjadi jaminan daripada pemerintah bahwa vaksin yang akan kita gunakan ini adalah vaksin yang aman tentunya dan bermutu serta memiliki efektivitas untuk kita bisa keluar dari pandemi COVID-19. Oke, nah pernyataan Dokter Nadia ini mengarah kepada pertanyaan saya yang kedua.
Jadi sudah banyak informasi, bahkan Femina juga sudah share ini, bahwa pemerintah sudah menetapkan ada 6 jenis vaksin atau barangkali merek vaksin, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan tolong dikoreksi kalau saya salah, yang akan digunakan di Indonesia, yaitu Sinovac, lalu vaksin merah putih dari Bio Farma, ada AstraZeneca dari Inggris, lalu Moderna dari Amerika Serikat, ada Sinopharm dari Cina, ada Pfizer dan BioNTech dari Amerika dan Jerman. Pertanyaan kita orang awam adalah, apa sih alasannya memilih yang 6 itu? Kalau boleh jadi bocorannya, Dokter Nadia boleh cerita gitu. Kenapa sih milih yang 6 dari berapa gitu? Kan saya tahu vaksin itu banyak sebenarnya diproduksi di dunia gitu. Nah, itu pertama. Lalu pembeliannya tuh gimana? Apakah memang akan bertahap? Jadi kayak misalnya sekarang si Sinovac udah 1,2 juta datang gitu ya. Terus nanti seperti apa lagi gitu. Karena juga kita melihatnya klaim dari vaksin ini beda-beda gitu. Ya, baik. Jadi memang sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 9820 itu menyebutkan bahwa ada 6 vaksin yang bisa digunakan di Indonesia sampai saat ini ya. Tentunya Bu Peti, nanti kalau kita mendapatkan data atau informasi yang tambahan, kemudian juga berdasarkan kajian dari para ahli bahwa perlu penambahan atau ada kandidat vaksin lain yang juga berkhasiat baik, tentunya keputusan Menteri Kesehatan ini bisa kita tambahkan. Nah, pada prinsipnya sih kita memilih vaksin ini adalah tentunya vaksin yang sudah aman lah ya, kalau kita bisa sampaikan, karena hampir semua 6 jenis vaksin ini merupakan vaksin yang sudah masuk pada fase ketiga, dan tentunya juga kita melihat bahwa WHO juga acknowledge vaksin-vaksin ini sebagai kandidat vaksin yang dapat dipergunakan secara luas di negara-negara. Ya, jadi teman-teman jangan ragu lagi ya. Jadi 6 itu tentu udah pakai seleksi gitu. Kenapa kita milih 6? Dan mungkin juga akan bertambah kalau nanti ada vaksin baru yang sama-sama bermutunya gitu ya. Gitu ya dokter ya? Betul. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaannya gini gitu. Karena kita membaca juga informasi segala macam bahwa keampuhan atau klaim dari masing-masing vaksin ini kan beda-beda gitu. Terus kita jadi mikirnya gini, ini apakah ada kaitan dengan harganya? Ini kepo banget ya, Dokter Nadia ya. Tapi harga itu sebenarnya kalau masyarakat pengen tahunya gini. Sekarang kan sudah ada wacana bahwa vaksin ini akan dilakukan 2 cara, yaitu gratis, lalu ada mandiri berbayar itu kan, gitu kan. Nah, itu tuh jadi pertanyaan kita sih sebenarnya gitu. Apalagi kan sekarang kita tahu sudah ada advokasi juga atau ada polling meminta pemerintah gratis aja deh pemerintah gitu, nggak usah mandiri berbayar gitu kan. Nah, ini juga saya mau share ke Dokter Nadia dan juga Mbak Dia. Kita tuh baru saja melakukan survei kepada audiens perempuan ya. Ini yang ikut survei cukup banyak, 350 orangan, 15 plus gitu usianya, dan cuma 37% dari responden yang bersedia melakukan vaksin berbayar. Dan kalaupun harus berbayar, mereka maunya kurang dari 100.000. Gitu kira-kira. Nah, mungkin Dokter Nadia bisa menjelaskan kekusutan ini gitu. Jadi sebenarnya tuh itu ada kaitannya sama bagaimana nanti vaksin ini akan didistribusikan, dan sebenarnya hak dan kewajibannya masyarakat atau hak masyarakat ini diatur undang-undang nggak sih kalau untuk vaksin? Ya, monggo. Baik Bu Peti. Jadi memang saat ini dari peta jalan yang kita susun untuk vaksin COVID-19 ada 2 skema pembiayaan, yaitu skema pembiayaan yang melalui pemerintah dan yang kedua adalah skema pembiayaan melalui mandiri. Tentunya kalau yang dari pemerintah kita akan fokus dan prioritas pada garda terdepan. Nah, garda terdepan ini kan ada 2 ya, garda terdepan medis, tentunya tenaga medis, dan yang kedua adalah garda terdepan pemberi pelayanan publik. Ini kita berbicara mengenai misalnya TNI, polisi, petugas pemadam kebakaran, petugas pemakaman, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya yang memimpin ya ulama, kemudian pastor yang tentunya memimpin ibadah kita selama ini, kemudian juga nanti ada guru, serta
para pekerja sosial lainnya. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang rentan. Masyarakat rentan ini adalah tentunya masyarakat yang dengan keterbatasan sosial ekonomi, tetapi berada pada daerah yang dengan tingkat kemungkinan keterpaparan COVID-19 cukup tinggi, sementara mereka harus melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ini adalah fokus utama dari skema pembiayaan bersumberkan pemerintah. Nah, sementara kalau skema mandiri sebenarnya kita ingin lebih mendorong pada seperti contohnya sebuah perusahaan yang dalam rangka tentunya untuk menghidupkan kegiatan ekonominya atau sebuah pabrik untuk bisa kemudian berproduksi kembali, ini diharapkan dapat melakukan vaksinasi untuk seluruh karyawan di perusahaan atau di pabrik tersebut. Jadi itulah sebenarnya skema mandiri yang kita harapkan. Dan ini kalau kita bicara mengenai harganya ya, ini masih perlu kajian dan informasi lebih lanjut karena sampai saat ini vaksin-vaksin tersebut masih dalam fase 3. Jadi memang kita harus betul-betul menghitung berapa kebutuhan kita dan nanti kita harus matchkan dengan ketersediaan yang ada di pasaran global. Nah, harapannya tentunya kalau kita bisa memproduksi vaksin merah putih segera, tentunya ini akan lebih memudahkan kita tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ke depannya. Begitu Bu Peti. Oke, kalau secara peraturan, sebenarnya ada nggak sih peraturan, mungkin peraturan pemerintah atau undang-undang yang menyangkut tentang hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan seperti pemberian vaksin ini sih? Ya, yang menjadi kalau kita merujuk kepada undang-undang kesehatan bahwa di sana kan ada hak dan kewajiban. Hak daripada seluruh rakyat Indonesia ini adalah mendapatkan akses layanan kesehatan, termasuk tentu akses untuk layanan vaksinasi. Nah, tentunya kita ingin di masa pandemi COVID-19 ini kita bersama-sama lah ya, karena kita ini adalah masyarakat dan sendi-sendi kehidupan kita ini adalah selalu gotong royong ya Bu Peti ya. Jadi alangkah baiknya di masa pandemi COVID-19 ini filsafat kita untuk gotong royong bersama ini makin kita kuatkan. Jadi mungkin kita bisa membantu teman ataupun masyarakat yang memang kurang mampu. Jadi masyarakat yang memang mampu dan bisa membeli diharapkan bisa berkontribusi terhadap upaya kita bersama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Oke, Dr. Nadia, jadi kalau seperti itu, bolehkah saya menyimpulkan bahwa kalau digratisin seluruh masyarakat Indonesia itu kayak nggak mungkin ya, Dr. Nadia kan? Ya, sepertinya kita karena sebenarnya kan masih banyak. Ya, karena masih banyak hal-hal lain yang tentunya kita harus ketahui bahwa seperti adanya anggaran untuk perlindungan sosial, kemudian adanya kemudahan ataupun keringanan untuk pembayaran pajak, kemudian juga ada bantuan tunai padat karya. Jadi ini kan hal-hal lain yang tentunya harus menjadi perhatian kita bersama bahwa selain kita menyelesaikan permasalahan kesehatan, tentunya permasalahan kebangkitan atau pulihnya ekonomi kita ini juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Dokter Nadia, tadi kan Anda udah mengatakan bahwa 3 prioritas ya. Jadi ada tenaga medis, lalu pemberi pelayanan publik, ada macam-macam ya, ada polisi, ada TNI, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang rentan. Jadi mungkin masyarakat yang di bawah banget, yang mereka harus berekonomi setiap hari, tetapi juga lingkungannya kotor dan segala macam. Apakah saya bisa menyimpulkan bahwa yang 3 besar inilah yang akan diberikan vaksin gratis? Atau mendapatkan subsidi dari pemerintah? Ya, artinya yang ini akan menjadi sasaran prioritas kita ya, prioritas utama kita seperti itu. Nah itu tadi pentingnya kita di dalam konsep gotong royong, dalam kita menjalankan yang kita sebut sebagai universal health coverage, itu juga
sifatnya gotong royong ya. BPJS kita itu kan sifatnya gotong royong, artinya yang mampu memberikan dukungan dan subsidi kepada tentunya yang kurang mampu, dan mekanisme inilah juga yang kita harapkan untuk kita bisa bersama-sama ini keluar dari pandemi COVID-19, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak hal yang mungkin masyarakat tidak merasakan secara langsung ya, seperti bantuan tunai padat karya itu kan kepada masyarakat yang tentunya kurang mampu juga. Dan tapi di sisi lain tentunya kita melihat pengurangan insentif pajak itu juga salah satu fleksibilitas dari pemerintah. Nah, di sisi lain tentunya dengan kondisi ekonomi dan beberapa fleksibilitas fiskal seperti ini, tentunya kita juga harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan tersebut. Oke, teman-teman, jadi banyak sekali ya informasi yang kita peroleh dari Dr. Nadia. Jangan ngegosip lagi, tadi clear ya, udah crystal clear apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia. Dokter, saya mau bertanya mengenai vaksin Sinovac itu. Ini mungkin boleh di-share oleh dokter, cara kerjanya tuh gimana sih kalau yang untuk Sinovac ini? Ya, pada prinsipnya vaksin COVID ini sama ya, Bu Peti ya. Sama ya. Iya, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara Sinovac, Pfizer ataupun Moderna ataupun Sinovac, serta nanti kandidat vaksin dalam negeri kita itu vaksin merah putih ya. Jadi pada prinsipnya vaksin ini adalah upaya pencegahan sekunder. Jadi upaya pencegahan primer itu adalah tetap 3M ya. Jangan lupa loh. Walaupun ada vaksin, kita tetap harus melaksanakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena ini adalah satu-satunya senjata yang paling jitu untuk kita melawan COVID-19. Nah, saat ini dengan adanya vaksin COVID-19, vaksin ini akan menambah kemampuan tubuh kita untuk berperang melawan COVID-19. Sehingga kalaupun nanti kita terpapar atau terinfeksi dengan COVID-19, maka kita tidak akan menjadi sakit ataupun sakit COVID lah, sakit COVID yang berat seperti itu. Jadi menambah imunitas kita, seperti itu. Itu Bu Betty. Jadi khasiat dari vaksin ini adalah dengan setiap orang mendapatkan vaksin akan menambah kekuatan benteng pertahanan dari masing-masing orang tersebut, dan kalau pada sekelompok orang, artinya semakin banyak orang yang mendapatkan vaksinasi ini, tentunya benteng pertahanan itu kan akan semakin kuat, sehingga si virus tadi kan kalau dia menyerang dia sudah kalah duluan gitu ya, kalah kan duluan ya. Iya, betul. Oke, Dokter Nadia, terima kasih banyak atas semua penjelasannya. Jadi teman-teman, 3M itu adalah primer, vaksin itu sekunder ya, Dokter Nadia ya. Apalagi vaksinnya juga belum disuntikan ke tubuh kita, masih harus menunggu gitu kira-kira ya. Dokter Nadia, saya akan kembali lagi kepada Anda nanti. Saya ke Mbak Diah dulu sekarang. Terima kasih Dokter Nadia. Halo Mbak Diah. Halo Mbak Peti. Yes. Oke, Mbak Diah, ini kita udah dengerin ya apa yang diceritakan oleh Dokter Nadia. Menarik ya, cukup jelas apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat bisa dijawab dengan sederhana, tapi juga langsung kepada masalahnya gitu. Nah, sekarang saya mau ngobrol dengan Mbak Diah, tentu saja berkaitan dengan Badan Kesehatan Dunia WHO di mana Anda bekerja gitu. Dan selama vaksin kita ngelihat WHO ini ngetop banget ya gitu. Melintas-lintas di timeline kita, di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu. Banyak hal yang disupport oleh WHO tentang informasi-informasi ini. Nah, pertanyaan kita nih gini, sebetulnya mungkin ini singkat padat aja ya, saya tahu pasti ini penjelasannya harusnya panjang lebar gitu. Langkah-langkah apa saja sih yang ditetapkan WHO dalam kondisi COVID-19 seperti saat ini untuk mewujudkan kembali masyarakat atau dunia yang sehat? Kan kita ingin menuju dong ke dunia yang sehat lewat vaksin. Dan tentu saja kepengen tahu tuh yang di bidang Anda, yaitu advokasi untuk wanita dan youth ya, remaja dan dewasa muda. Monggo Mbak Diah. Oke, jadi secara umum Mbak Peti, sejak pandemi ini terjadi, WHO sudah mengeluarkan sebuah dokumen strategi.
Di sana disebut semua yang tadi Mbak Peti bilang, apa yang harus dikerjakan oleh dunia internasional, apa yang dikerjakan oleh member states atau negara di tingkat nasional, di tingkat subnasional, hingga tingkat komunitas. Dan salah satunya yang ada di dalam sana adalah satu, perlindungan terhadap kelompok rentan, yang seringkali itu adalah perempuan dan anak dan pemuda, tetapi juga perlindungan kepada kelompok rentan dari sudut profesi seperti yang tadi Dr. Nadia sampaikan, jadi tenaga kesehatan dan kemudian essential workers. Nah, itu dari sudut pelindungannya. Lalu WHO juga bilang apa yang harus dikerjakan untuk mengendalikan pandemi ini. Dua hal yang utama yang disampaikan oleh WHO dan diulang-ulang terus selama ini adalah untuk bisa menangani pandemi dengan sukses membutuhkan whole of government approach dan whole of society approach. Jadi keseluruhan pemerintahan dan keseluruhan masyarakat. Kalau tadi misalnya ini contoh konkretnya disebutkan 3M, pakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan, maka itu adalah whole of society approach yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain ada yang namanya whole of government approach yang menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memenuhinya, yaitu adalah 3T yang kita kenal dengan test, treat, isolate. Ini yang testing dan tracing, ini kemudian bila digabungkan, dikombinasikan dengan 3M, maka ini yang akan menjadi kunci sukses semua untuk keluar dari pandemi ini dengan selamat. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita sekarang sedang alami, di bulan ke-10 pandemi, kita masih belum punya vaksin yang definitif keamanan dan efikasinya. Jadi keamanan dan kegunaannya masih belum ada. Seperti tadi Dr. Nadia bilang, masih di dalam uji klinik fase 3. Artinya apa? Masih harus menunggu hasil dan konfirmasi bahwa vaksin ini betul-betul menumbuhkan kekebalan tubuh dan aman digunakan oleh populasi secara luas. Dan yang pertama kemudian diberikan prioritasnya adalah kepada kelompok populasi rentan tadi, tenaga kesehatan, essential workers, polisi, dan lain-lain, yang tadi semua yang sudah disebutkan. Itu yang disebut. Nah, kalau untuk vaksin saja Mbak Peti, yang dikhawatirkan oleh WHO adalah istilahnya vaksin nasionalisme. Jadi karena kita semua sekarang sudah dalam pressure, under pressure yang sangat berat, kita ini maksudnya seluruh dunia nih, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, di dalam tekanan yang sangat berat, pemerintah juga menerima tekanan yang sangat berat untuk harus menyelamatkan nyawa manusia, tepat mengambil langkah-langkahnya, maka WHO melihat bahwa nanti bisa jadi ada rebutan vaksin. Itu yang kita sebut namanya vaksin nasionalisme. Kalau misalnya itu terjadi, maka negara yang mampu, yang punya resource lebih, akan mengambil banyak sekali vaksin, sementara negara yang tidak mampu, tidak punya resource, dia tidak bisa membeli. Karena itu, WHO kemudian membuat sebuah platform kemitraan di antara negara-negara anggota, dipimpin oleh WHO. Yang di platform ini 3 hal yang dijaga. 1, vaksin, 2, terapeutik, 3, diagnostik. Jadi dapat obat dan dapat alat tes dan kemudian dapat vaksin. Apabila negara-negara bergabung di dalam platform ini, maka dijamin akan mendapatkan akses kepada vaksin, mendapatkan akses kepada alat diagnostik, dan akses kepada alat-alat terapeutik atau pengobatan. Artinya akses apa? Bukan hanya mendapatkan fisiknya, tetapi juga mendapatkan insight, reference, dan expertise yang dimiliki WHO itu bisa di-share kepada negara. Jadi kepada siapa kami share? Kami share kepada counterpart kami di pemerintahan adalah pembuat kebijakan seperti Ibu Nadia dan teman-teman di Kementerian Kesehatan di 194 negara WHO. Jadi kita melihat bahwa vaksin ini yang sedang diburu sekarang. Karena itu ada namanya COVAX Facility yang memantau balapan vaksin. Jadi total ada sekitar 200 kandidat vaksin, saat ini ada 13 yang hampir menyelesaikan uji klinik fase 3, dan kemudian informasi ini yang diberikan kepada member states, dan mereka yang negara yang ada di dalam fasilitas ini mendapatkan akses
ke 20% vaksin 20% populasinya. Itu baru nanti akan diberikan mungkin sekitar akhir kuartal pertama 2021 atau kita tunggu saja apakah bisa jadi lebih cepat atau tidak. Gitu. Tapi yang jelas saat ini belum ada yang menyelesaikan uji klinik fase 3. WHO sendiri memantau perkembangan dari kandidat vaksin yang kira-kira akan menjadi juara nih, yang akan sampai duluan ke garis finish. Itu dipantau oleh platform ACT Accelerator ini, dan kita kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa mungkin dalam 3-4 minggu ke depan bisa jadi ada berita yang lebih definitif dari sekarang. Itu Mbak Peti. 3-4 minggu dari sekarang definitif itu artinya fase 3-nya udah lewat gitu ya? Jadi fase 3-nya sudah selesai dan kemudian WHO bisa mengeluarkan apa yang disebut emergency use authorization untuk ketiga vaksin yang sudah selesai ini. Selesai ya, mudah-mudahan kita berdoa ya. Nah, saya ini dengerin Mbak Diah cerita, rasanya lagi nonton science fiction. Ada vaksin nationalism, ya kan, rebutan vaksin tuh kayak nonton science fiction gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu. Tapi pertanyaan saya jadinya seperti ini. Kalau menurut Mbak Diah sebagai pejabat WHO, Indonesia nih atau jangan Indonesia deh, sebuah pemerintahan, bagaimana caranya agar dia tidak terjebak dalam rebutan vaksin itu? Artinya pemerintah itu mendapatkan kesempatan yang baik untuk mendapatkan vaksin bagi masyarakatnya. Kan nggak semua pemerintah uangnya banyak, ada uangnya sedikit gitu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya dengan kita menjadi negara anggota WHO, dengan sendirinya kita mempunyai akses yang baik untuk itu. Kalau ditanya tadi caranya gimana, itulah multilateralism. Itulah yang kita kegunaan atau keuntungan yang kita dapat dengan menjadi anggota badan-badan PBB, menjadi anggota UN, menjadi member states-nya WHO dan lain sebagainya. Kita memang mempunyai akses untuk menjalin solidaritas dan networking dengan negara-negara lain dengan bantuan fasilitasi dari WHO. Itu yang kita bilang namanya multilateralism. Jadi terjaga kita Mbak Peti dari ancaman harus rebutan vaksin. Hanya saja bila kita masuk ke COVAX ini, Indonesia sekarang sudah masuk menjadi anggota dari ACT Accelerator dan berarti punya akses kepada vaksin melalui COVAX. Tidak semua kebutuhan vaksin di Indonesia bisa dipenuhi melalui jalur COVAX ini. COVAX tadi seperti saya bilang hanya menjanjikan 20% dari populasi, sementara untuk mencapai herd immunity kita membutuhkan, WHO bilang 70%. Jadi sisanya ini yang harus kita cari sendiri. Nah, itu juga bisa lewat bilateral ataupun lewat jejaring multilateral yang lain seperti misalnya networking kita di kawasan, di regional, ada ASEAN, networking kita antar sesama negara Islam, ada OKI, hal-hal seperti itu bisa kita, ada G20, jadi ada jalur-jalur lain supaya kita tidak harus berebut vaksin, tetapi mendayagunakan jalur-jalur diplomasi yang sudah terbangun sebelum pandemi. Oke, mudah-mudahan negara kita jalur diplomasinya baik ya, sehingga jalur-jalur kedua ini juga bisa menambah jumlah vaksin yang kita peroleh ya Mbak Diah. Nah, tadi Anda udah ngomong tentang herd immunity gitu. Ini juga yang membuat kita khawatir banget gitu. Sebagai seorang advokat kesehatan yang sudah worldwide, apa sih pendapatnya Mbak Diah tentang keinginan masyarakat atau dorongan masyarakat untuk melakukan nanti vaksinasi? Gitu. Jadi bagaimana sih meyakinkan mereka untuk melakukan vaksin ini? Karena kita tahu bahwa kalau di Indonesia ini bukan vaksin COVID-19 ya, kelompok masyarakat yang anti vaksin dengan berbagai alasannya itu exist dan banyak, gitu kan? Exist dan banyak gitu. Dan tadi kalau kita mengacu pada survei yang dilakukan oleh Femina, hanya 37% yang mungkin sudah merasa percaya. Oke, kalau ada vaksin saya mau divaksin. Berarti masih banyak yang belum kan, gitu. Itu gimana menurut Mbak Diah gitu? Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita juga, teman-teman perempuan gitu, yang juga barangkali punya punya anak buah di kantor, punya anggota keluarga yang banyak gitu, untuk sama-sama mengadvokasi ini. Gitu. Bagaimana Mbak?
Jadi gini, betul tadi Mbak Peti tepat sekali memberi distingsi atau membedakan antara vaksin penyakit-penyakit lain dan vaksin COVID saat ini. Yang belum ada atau belum selesai uji kliniknya, yang kita lagi tunggu jaminan keamanan dan efikasinya, itu adalah vaksin COVID. Kita tunggu dan semoga itu tidak terlalu lama lagi sehingga kemudian bisa ada izin edar sementara atau emergency use authorization dan kemudian vaksin tersebut aman untuk diberikan. Menuju aman ini, maka produsen vaksin harus mempublish temuannya, harus mempublish temuan uji klinik fase 3. Jadi itu yang nanti akan direview, dilihat, itu ketat sekali prosedurnya, baru kemudian itu certified sebagai aman. Nah, ini yang proses masih berjalan untuk COVID. Tapi ada, tadi Mbak Peti bilang, penyakit-penyakit lain yang sebenarnya sudah terbukti aman vaksinnya. Dan itu tidak terganggu, harusnya memang terlepas dari soal vaksin COVID yang masih tanda tanya. Vaksin dari penyakit-penyakit lain itu jangan sampai kita kedodoran. Karena sekarang dengan adanya pandemi, cakupan imunisasi makin menurun. Dan itu membahayakan karena nanti akan ada penyakit ini akan muncul kembali dan naik kembali angkanya. Jadi program imunisasi ini nggak boleh sampai lepas karena memang itu yang menjadi pegangan kita banget gitu untuk memastikan tidak ada penyakit menular, semuanya bisa diatasi. Nah, masuk ke era vaksin COVID, kita jadi harus memanage keduanya. Vaksin mana, jangan sampai messaging atau cerita ke publik jadi salah, seolah-olah semua vaksin menjadi buruk gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang buruk, vaksin dibutuhkan, tapi yang satu belum selesai, yang lainnya ini sudah cukup aman. Kita harus masuk ke dalam area, dalam ranah ini dengan kesadaran bahwa kita akan berhadapan dengan publik yang penuh dengan pertanyaan dan harus bisa dijawab dengan sesederhana mungkin. Ada beberapa faktor-faktor perilaku kerumunan, perilaku masyarakat yang harus kita jawab di situ, seperti misalnya soal costing, soal bagaimana nanti distribusinya, kemudian bagaimana penyimpanannya, apakah penyimpanan aman atau tidak. Nah, itu guideline seperti itu yang diberikan oleh WHO agar member states itu teringat kembali, refresh gitu, dan kemudian bisa mencocokkan dan diberikan dengan jelas kepada publik. Itu Mbak Peti. Jadi kami menyadari bahwa ada banyak sekali gerakan anti vaksin dan ini yang kita harus sangat berhati-hati dalam nanti rolling out vaksin COVID. Gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang menarik bahwa pertanyaan itu pasti akan banyak muncul, apalagi ini adalah sesuatu yang baru, yang lama aja masih dipertanyakan, apalagi yang baru ya gitu. Tetapi saya mengambil satu kesimpulan yang menarik dari Mbak Diah bahwa sebetulnya publik itu harus dikasih informasi yang terbuka. Tentu saja terbukanya dalam tanda kutip ya. Terlalu klinis juga ya itu menimbulkan masalah baru gitu. Tetapi intinya mereka harus dikasih kesempatan dari waktu ke waktu untuk tahu ini udah sampai mana ya. Ini seperti apa ya? Kayak gitu ya Mbak Diah ya? Iya, gitu. Iya. Dijawab aja semuanya berdasarkan fakta yang ada dan berdasarkan keterbatasan yang ada, itu menjadi salah satu faktor dalam komunikasi risiko yang kami di WHO diwanti-wanti juga pada saat berbicara dengan media atau kepada publik seperti Mbak Peti ini, itu juga harus clear. Ya. Harus clear ya. Terima kasih Mbak Diah. Mudah-mudahan kita sebagai media juga bisa membantu ya gitu. Dari waktu ke waktu kita kasih informasi yang tersedia pada saat itu gitu ya. Begitu ya Mbak Diah ya. Mbak Diah, terima kasih banyak untuk tanya jawab di sesi ini. Teman-teman, kita akan segera ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang muncul di timeline kita. Dan mungkin saya bisa kita tampilkan dua-duanya. Bisa ya? Oke. Kita tampilkan Dr. Nadia, wajah cantiknya Dr. Nadia dan Mbak Diah Saminarsi. Oke. Ya. Oke, kita mau tanya jawab dulu nih Dr. Nadia.
mari kita tanya jawab dulu. Saya mau mulai dulu dari pertanyaan dari Akmal Muslimah. Ini saya curious nih, ini laki-laki apa perempuan ya? Namanya Akmal. Oke, katanya virus corona itu terus bermutasi dalam ribuan jenis. Katanya ya, ini yes or no-nya nanti dijelaskan oleh Dr. Nadia. Apakah 6 jenis vaksin itu sudah sesuai dengan jenis virus yang bermutasi di Indonesia? Bagaimana nih? Ini pertanyaan bener apa salah nih, Dr. Nadia? Monggo. Ya, baik. Sampai sekarang ya kita belum menemukan mutasi daripada virus COVID-19. Sehingga untuk itulah tentunya mengapa vaksin ini sampai sekarang ini kan sudah bisa sampai ke fase 3 ya. Artinya kalau kita bicara mengenai efikasinya itu sudah teruji di uji klinis tahap 1. Dan di uji klinis tahap kedua ini kan disuntikan kepada orang yang sehat dan tapi masih dalam jumlah terbatas. Nah di tahap ketiga ini memang dalam jumlah yang lebih besar, yang relawan-relawan untuk melihat sebenarnya bagaimana apa yang sudah didapatkan pada saat uji in vivo ya, yang kemudian diteruskan di dalam uji tahap klinis tahap 1. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kalau vaksin sekarang sudah masuk tahap ketiga, mutasi-mutasi itu mungkin terjadi tetapi tidak signifikan sehingga pada intinya materi inti dari virus COVID-19 itu masih tetap sama. COVID-nya itu bermutasi, vaksin yang sudah siap ini masih bisa melawannya. Seperti Betul. Itu ya, Dr. Nadia? Betul. Oke. Langsung ya, Dr. Nadia, pertanyaan yang kedua. Dari Yeni Tatangindatu. Yeni ini bertanya mengenai apakah ada efek samping dari penggunaan vaksin nantinya. Kita kan belum pakai ya, gitu. Dan itu kalau misalnya ada efek sampingnya, apa yang akan harus dilakukan? Ya, kalau sekarang ini kita belum bisa bicara banyak ya, karena memang semuanya masih di dalam tahap uji klinis fase 3. Tetapi kalau kita melihat apa yang sudah perjalanan tahapan-tahapan uji klinis ini dilalui oleh sebuah vaksin COVID-19 dan kita tidak menemukan efek samping daripada penggunaan vaksin ini, sehingga memang vaksin ini aman ya untuk digunakan sebagai tentunya vaksinasi yang secara massal seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu lah seperti itu, karena kita tahu juga dari mungkin apa yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Padjadjaran kan, kalau kita mendengar bahwa tidak ada efek samping yang berarti, hanya demam dan sedikit rasa pusing, tapi itu segera bisa kembali lagi. Oke, terima kasih Dr. Nadia. Saya mau ke Mbak Diah nih. Mbak, ini kan sekarang lagi banyak sekali pro kontra mengenai pengadaan vaksin secara gratis ya. Tadi kalau dari sudut pandang pemerintah Indonesia udah dijelaskan dengan sangat clear oleh Dr. Nadia gitu. Tapi saya kepengen tahu kalau sikapnya WHO terhadap pengadaan vaksin secara gratis untuk semua orang, itu gimana sih? Jadi kalau WHO itu tidak berhak mengomentari atau meminta sebuah negara untuk melakukan A atau B atau C atau D atau Z. Jadi semua itu berpulang kepada kedaulatan negara masing-masing dan keputusan national regulator dalam menentukan cara distribusi, apakah bayar atau tidak. Yang jelas WHO memberikan evidence, bukti-bukti yang ada secara teknis, apakah suatu vaksin itu aman atau tidak. Gitu Mbak Betty. Diberikan atau diserahkan kepada pemerintahnya masing-masing ya, dengan situasi dan keadaan masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan dari Win. Saya mungkin ingin Dr. Nadia dan Mbak Diah menjawab dari sudut pandang masing-masing. Win ini bertanya, apakah sasaran, maksudnya kita, masyarakat, mempunyai hak untuk memilih jenis vaksin? Kan misalnya ada 6 gitu ya. Apakah yang 6 itu akan dipresentasikan ke masyarakat? Oke, ada yang jenis ini, jenis ini, jenis ini. Atau sebenarnya kita hanya menerima vaksin A yang kita nggak tahu itu yang mana. Gitu.
kan? Gitu seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya dari Win itu, misalnya tenaga kesehatan yang merupakan sasaran terdepan memilih menunda vaksin Sinovac karena menunggu vaksin Moderna tersedia. Ini sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh. Mungkin Dokter Nadia dulu nih dokter. Ini pertanyaannya ribet-ribet ya, tapi harus dijawab. Oke, monggo. Iya, baik. Tentunya pada waktu kita menentukan 6 jenis vaksin yang bisa beredar di Indonesia, ini adalah semua jenis vaksin yang sebenarnya khasiatnya sama, ya kan? Jadi pada prinsipnya menimbulkan kekebalan tubuh sehingga tadi kita bisa melawan lebih kuat lagi si COVID-19. Jadi sebenarnya kan mereknya apa saja, yang penting isinya itu yang penting untuk kita. Nah, jadi ini yang harus dipahami bahwa semua kualitas jenis vaksin ke-6-6-nya ini adalah sama. Dan apalagi kemudian nanti mungkin Bu Dia bisa juga menambahkan bahwa ke-6 vaksin ini sebenarnya dalam reviewnya WHO juga kualitasnya sama, sehingga kita tinggal negara ini mau memilih yang mana. Dan tentunya mengapa kita membuka begitu banyak jenis vaksin ini, tentunya karena kalau untuk orang Indonesia ya Bu Peti ya kan, kita target vaksinasi kita kan kurang lebih 107 juta orang. Kalau 107 juta itu berarti kita membutuhkan kurang lebih 214 juta dosis vaksin. Nah, kalau kita nanti lihat kapasitas produksi dari masing-masing vaksin itu mungkin hanya 100 juta sampai 200 juta, tapi untuk seluruh dunia seperti itu. Nah, itulah tadi mengapa Bu Dia sampaikan bahwa Indonesia sudah juga berusaha kita melalui diplomasi multilateral untuk ikut di dalam program COVAX ini, supaya kita punya juga jalur upaya pemenuhan vaksin ini melalui diplomasi multilateral tadi. Oke, terima kasih Dokter Nadia. Mbak Diah, monggo. Jadi kan sebenarnya yang kita inginkan, kami WHO inginkan itu adalah semua publik itu well informed. Kita sangat transparan terhadap apapun informasi yang ada. Jadi apabila publik luas ingin melihat informasi mengenai perbedaan vaksin-vaksin antara A dengan B dengan C dengan D dan seterusnya, itu sebenarnya ada di website WHO. Silakan dibaca, dilihat, ada dalam bentuk tabel yang bisa diakses oleh publik, dan itu disertai dengan kenapa? Boleh disebutkan website-nya? Di website WHO, who.int. Itu nanti bisa di sana dinavigasi, kelihatan kok. Mau cari informasi mengenai apa sangat gampang untuk dicari. Kenapa demikian? Karena penting sekali untuk kita menurunkan resistensi dari publik soal vaksin ini. Penting sekali untuk transparan dan penting sekali untuk publik bisa memahami sebenarnya apa yang akan dan berhak ya, sebagai seseorang itu berhak untuk tahu apa yang masuk ke badan saya. Nah, tapi tadi seperti Dokter Nadia bilang, dari 13 vaksin yang sekarang dalam uji klinik fase 3, pada saat nanti mereka semua sampai di tempat finish, apakah ada yang duluan atau belakangan itu tidak menjadi masalah. Yang jelas semuanya sudah aman, karena sudah melalui proses uji klinik fase 3 yang pakemnya sudah jelas. Jadi saya rasa publik sangat harus bersikap kritis. Dan itu kami berusaha jawab lewat informasi-informasi yang transparan, ada di Twitter WHO, di Instagram WHO, ada di website yang bisa diakses dan ditanyakan. Tetapi yang harus diingat adalah ada 13 kandidat yang sekarang sama-sama sedang menuju garis finish fase 3, dan pada saat itu nanti selesai dan di certified bahwa selesai, itu berarti ke-13-13-nya atau nanti barangkali 20, 50, itu semuanya berarti aman. Yang membedakan adalah hanya teknologi yang dipakai untuk menghasilkan vaksin tersebut. Itu saja yang membedakan antara satu merek dengan merek yang lain. Merek yang lain ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Diah. Saya masih punya waktu berapa menit? 5 menit, oke. Saya mau squeeze in 5 menit.
sebelum kita ke statement terakhir dari Dr. Nadia dan Mbak Diah, ini ada pertanyaan yang saya pikir harus kita jawab karena ini banyak sekali pertanyaan ini tentang mereka yang lansia. Jadi mungkin ke Dr. Nadia ya, apakah mereka yang di atas 60 tahun gitu, itu dapat prioritas nggak sih katanya dokter gitu, karena mereka mungkin takut ya gitu, orang tuanya atau siapa gitu, anggota keluarga yang sudah older gitu, itu apakah akan dapat prioritas? Dan pertanyaannya, apakah vaksin ini cukup digunakan satu kali aja atau harus berkala? Monggo, Dr. Nadia. Ya, sampai saat ini ya, sesuai dengan rekomendasi ITAGI, ya, Komite Ahli untuk Imunisasi Nasional, maka selain tadi yang saya sudah sebutkan sebagai sasaran prioritas dan juga ini merupakan salah satu rekomendasi WHO, tentunya untuk usia di atas 59 tahun, kita masih menunggu kajian-kajian dan informasi-informasi lebih lanjut terkait keamanannya. Terlebih lagi tentunya pada usia tersebut memiliki komorbid, nanti kita harus pisahkan dulu juga nih komorbidnya yang terkontrol atau yang tidak terkontrol. Jadi misalnya biasanya kan pada usia lanjut ini penyakit yang paling sering adalah penyakit PTM ya, Bu Peti ya. Nah kalau misalnya DM, darah tinggi seperti itu ya, kalau dia terkontrol, ini yang nanti kita lihat apakah memungkinkan atau tidak untuk diberikan vaksin. Tentunya seiring dengan penambahan data, informasi serta kajian-kajian epidemiologi, golongan populasi ini masih memungkinkan untuk dimasukkan sebagai salah satu penerima vaksin. Oke, jadi masih dalam kajian ya, Dr. Nadia ya? Betul. Okay. Dan tadi ditanyakan mengenai apakah perlu diulang. Ya, ini kita masih menunggu sebenarnya. Tadi yang disampaikan Bu Diah ya, artinya pada saat setelah uji fase ketiga tadi, saat finish tadi, data-data ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Apakah nanti perlu setiap tahun kita mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tetapi yang pasti vaksinasi COVID-19 itu setiap orang harus mendapatkan 2 dosis. Artinya disuntik pertama, kemudian selang berapa hari, ada yang 14 hari, ada yang selang 21 hari, itu harus disuntikan dosis keduanya. Baru itu dianggap lengkap gitu ya? Betul. Oke, terima kasih Dr. Nadia. Dr. Nadia dan Mbak Diah, kita harus sampai kepada pertanyaan yang terakhir. This is your last word, tapi saya mau milihin last word-nya, nggak mau rugi ya. Oke, untuk nanti mungkin bisa dimulai dari Mbak Diah dulu. Mbak, Anda kan mengurus mengenai youth dan women ya, sekali lagi di WHO gitu. Apa pesan Anda untuk dua kelompok ini yang juga merupakan audiens dari Femina untuk kita bersama-sama bisa keluar dari COVID-19 dan terutama yang terkait dengan pemberian vaksin nanti pada saatnya kita sudah mendapatkan vaksin. Boleh Mbak, dimarahin aja Mbak, monggo. Enggak dimarahin. Saya mau puji dan mau bilang terima kasih terutama untuk anak-anak muda, profesional muda kesehatan yang berada di garis depan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia kita tahu banyak sekali yang bisa kita lihat di rumah sakit maupun di puskesmas. Hal yang sama, saya ketemu dengan rekan-rekan muda yang juga memberikan pelayanan kesehatan di garis terdepan untuk melawan COVID. Dan itu mereka kerjakan secara konsisten dengan striving for the best result selalu selama pandemi yang sudah hampir setahun ini. Jadi itu satu. Kedua, mereka masih punya waktu untuk terjun dalam menghalau hoax. Jadi rekan-rekan muda ini mereka sangat aware bahwa ada banyak hoax yang bertebaran mengenai COVID dan kemudian mereka melakukan cara-cara tertentu untuk menepis yang namanya infodemic ini. Jadi khusus untuk rekan muda, saya kira our hopes are on you. Kita ini yang lebih rentan terhadap virus. Itu yang dijaga sebenarnya saat ini Mbak Peti oleh rekan-rekan muda yang ada di garis terdepan layanan kesehatan. Sementara untuk perempuan
sedihnya itu selalu menerima berita-berita yang tidak enak mengenai impact pandemi terhadap perempuan dan anak-anak remaja perempuan, yaitu mereka mengalami kekerasan berbasis gender dan kekerasan rumah tangga yang terjadi karena tekanan COVID. Jadi pergerakan yang terbatas, kehilangan pekerjaan, itu semua menyebabkan added pressure dan itu membawa kekerasan dan mereka mengalami kekerasan ini sebegitu besarnya sehingga kami menyebutnya sebagai shadow pandemic. Jadi apabila rekan-rekan perempuan, ibu-ibu yang mengetahui mengenai hal ini, ada banyak yang bisa dilakukan, melaporkan, mengajak bicara, dan kemudian membantu untuk teman-teman kita ini supaya bisa mendapatkan bantuan dan relief dari yang dihadapi di situasi domestiknya. Itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Diah. Jadi teman-teman jangan sampai ada shadow pandemic ada di sekeliling kita ya. Jadi kalau itu terjadi kita harus melakukan sesuatu gitu ya Mbak Diah ya. Terima kasih Mbak Diah. Dr. Nadia, pertanyaan untuk Dr. Nadia sebagai yang terakhir adalah, dokter mungkin bisa cerita sebagai your last word, bagaimana sih rencana pendistribusian dari vaksin ini? Jadi kalau misalnya nanti kita boleh vaksin mandiri, itu akan tersedia di mana? Bagaimana caranya? Mungkin ini masih terlalu jauh ya, tapi kalau perempuan harus nanya ini. Bagaimana tuh dokter? Dan memastikan bahwa harganya nggak dimainkan katanya dokter. Ya, yang pasti kalau skema distribusi vaksin pemerintah adalah mengikuti jalur distribusi yang selama ini kita sudah miliki, karena kan imunisasi ini, imunisasi nasional ini bukan imunisasi yang pertama kali kita kerjakan. Kita punya pengalaman dan punya infrastruktur serta juga punya sarana prasarana pada waktu kita melaksanakan ya kampanye MR, measles dan rubella, melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah, serta kampanye-kampanye imunisasi lain yang bersifat nasional. Jadi jalur distribusi inilah yang nanti akan digunakan untuk vaksin pemerintah. Nah, sementara untuk jalur mandiri ini akan sebagai pelaksana utamanya adalah Kementerian BUMN, dan tentunya saya yakin Kementerian BUMN sedang menyusun terkait bagaimana proses distribusinya ini, dan apapun yang dilakukan di dalam skema pembiayaan vaksin mandiri ini akan mengikuti tentunya ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, terima kasih Dr. Nadia. Teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak, tepuk tangan virtual kita untuk dua pembicara kita pada sore hari ini. Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19. Dr. Nadia, terima kasih banyak untuk waktunya dan semua informasinya. Dan yang kedua adalah untuk Mbak Diah Saminarsih, Senior Advisor on Gender and Youth for the Director General of WHO, berkedudukan di Jenewa, Swiss. Terima kasih Mbak Diah. Walaupun kita nggak jumpa, tapi senang Mbak Diah ada di Jakarta. Selamat nanti kembali lagi ke Jenewa ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih Mbak Betty. Sama-sama. Teman-teman, dengan demikian selesai sudah obrolan kita pada sore hari ini yang merupakan COVID-19 Updates, sebuah program live yang dikerjakan Femina bersama Satgas Pencegahan COVID-19. Dan hari ini kita berbicara mengenai kapan kita divaksin, apa hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Semoga informasi yang disampaikan oleh dua pembicara kita pada sore hari ini bisa mencerahkan kita, dan juga yang penting kita terinformasi pada hal-hal yang benar, bukan cuma sekedar hoax atau rumors yang tidak jelas sumbernya. Dengan demikian, saya akan mengakhiri program kita pada sore hari ini, dan jangan lupa seperti disampaikan juga oleh Dr. Nadia tadi dan Mbak Diah Saminarsih, bahwa yang primer tetap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Semoga kita bisa tetap patuh, dan kalau bisa, akhir tahun baru, kita di rumah saja. Masih ada waktu ke depan untuk kita bisa traveling dengan senang hati. Terima kasih banyak, saya Peti Fatima dari Femina undur diri, sampai jumpa kembali pada Femina Live berikutnya.